Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ketemu lagi dengan Miss Rira. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai hikayat. Nah, oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ya, berdoa, mulai. Oke, baiklah, marilah kita lanjutkan materi kita hari ini. Pengertian hikayat. Sebelum kita mempelajari lebih lanjut mengenai hikayat, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu hikayat. Jadi di sini hikayat tersebut berasal dari bahasa Arab, yaitu haka, yang mempunyai arti bercerita atau menceritakan. Hikayat yaitu salah satu bentuk sastra prosa, terutama pada bahasa Melayu yang berisikan tentang suatu kisah, cerita, dan dongeng. Itu pengertian dari hikayat. Selanjutnya itu fungsi hikayat. Apa sih fungsi hikayat itu? Jadi fungsi hikayat itu sebagai pembangkit semangat, penghibur, pelipur lara, atau juga cuma buat meramaikan sebuah pesta. Itu fungsi dari hikayat. Selanjutnya itu ciri-ciri hikayat. Yang pertama ada bahasa, istana sentris, prologis atau disebut dengan kemustahilan, 4 bersifat statis dan komunal, 5 kesaktian, 6 anonim, 7 arkais, 8 bersifat tradisional dan didaktis, 9 menggunakan bahasa klise. Oke, kita bahas satu-satu mengenai ciri-ciri hikayat. Yang pertama bahasa. Bahasa yang dipakai pada hikayat tersebut merupakan bahasa Melayu lama. Itu ya, jadi hikayat itu berbeda dengan cerpen, berbeda dengan novel. Kalau cerpen dan novel sekarang itu kan dia menggunakan bahasa Indonesia tuh. Kalau misalnya hikayat enggak, dia menggunakan bahasa Melayu lama. Tetapi novel juga ada yang menggunakan bahasa-bahasa Melayu dan bahasa-bahasa yang udah lama digunakan, tergantung sama novelnya si penulisnya gitu ya. Berbeda, tapi intinya berbeda dengan novel zaman sekarang atau cerpen zaman sekarang. Itu kebanyakan sudah menggunakan bahasa Indonesia yang mudah dipahami. Oke, yang kedua itu istana sentris. Jadi, pusat ceritanya itu ada di dalam lingkungan istana dan hikayat tersebut sering sekali bertema dan berlatar kerajaan. Hal tersebut bisa dibuktikan dengan tokoh yang diceritakan, yaitu raja dan pangeran atau anak raja. Selain itu, latar tempat dalam cerita ini yaitu negeri yang dipimpin oleh raja dalam suatu kerajaan. Itu ya, itu dimaksud dengan istana sentris. Intinya dia itu menceritakan tentang kerajaan. Itu ya. Oke, lanjut tentang yang ketiga itu prologis atau kemustahilan. Jadi banyak cerita yang ada pada hikayat itu nggak bisa diterima oleh akal pikiran kita. Nah, kemustahilan dalam teks, baik dari segi bahasa atau dari segi cerita. Kemustahilan ini berarti hal yang nggak logis atau juga nggak bisa diterima nalar. Contohnya, seperti bayi lahir disertai pedang dan panah, seorang putri keluar dari gendang. Ya kali, masa iya putri bisa keluar dari gendangnya? Itu kemustahilan. Tapi kalau misalnya intinya itu cerita hikayat itu termasuk ke cerita fiksi ya, bukan non-fiksi. Kalau buku non-fiksi itu kan kayak buku pengayaan sekolah tuh, buku bahasa Indonesia, buku matematika, buku IPA, buku IPS. Nah, itu buku pengayaan itu termasuk ke non-fiksi. Sedangkan hikayat ini masuk ke fiksi karena dia ada cerita yang nggak masuk di akal kita, jadi nggak diterima nalar gitu. Intinya ada kemustahilan. Lanjut yaitu bersifat statis dan komunal. Nah, di dalam hikayat tersebut mempunyai sifat yang kaku dan juga tetap, sedangkan bersifat komunal artinya adalah menjadi milik masyarakat. Oke, lanjut kesaktian. Pasti kamu sering menemukan kesaktian pada para tokoh dalam setiap cerita hikayat, ya kan? Nah, di sini ada contohnya nih. Kita lihat. Syah Peri mengalahkan Garuda yang mampu merusak sebuah kerajaan. Raksasa memberi sarung kesaktian buat mengubah wujud dan kuda hijau. Ya, kalian lihat di sini kesaktian. Berarti si Syapri itu mengalahkan Garuda tuh, berarti dia mempunyai kesaktian. Intinya kalau di cerita hikayat itu pasti mempunyai kesaktian. Itu salah satu ciri dari hikayat. Selanjutnya anonim. Anonim tersebut berarti nggak diketahui secara jelas nama pencerita atau pengarang. Hal tersebut disebabkan karena cerita yang disampaikan itu secara lisan. Artinya nggak jelas siapa yang membuat atau mengarang hikayat tersebut. Iya, rata-rata itu hikayat nggak ada pengarangnya, berbeda dengan kayak novel sekarang tuh. Siapa yang nulisnya? Pramudia Nantatur atau Terelie. Kalau hikayat nggak tahu, dia bersifat anonim, jadi nggak jelas itu dari siapa yang membuat atau mengarangnya. Gitu. Oke, lanjut yang ketujuh itu ada arkais. Nah, menggunakan kata arkais, bahasa yang dipakai pada masa lampau, jarang dipakai atau nggak lazim dipakai dalam komunikasi masa kini. Contohnya,
hatta, maka, tita, upeti, bejana, syahdan, dan juga sebermula. Nah itu, kalau sekarang tuh kayak misalnya cerpen itu kan, pada suatu hari atau pada zaman dahulu. Nah itu ya, kalau hikayat itu dia menggunakan hatta, sebermula. Nah itu bedanya dengan cerpen atau karya sastra yang sekarang. Oke, yang kedelapan itu bersifat tradisional dan didaktis. Hikayat bersifat tradisional atau meneruskan budaya tradisi, kebiasaan yang dianggap baik. Sedangkan bersifat didaktis atau mendidik, baik didaktis secara moral atau didaktis secara religi. Nah, itu yang dimaksud dengan bersifat tradisional dan didaktis. Yang kesembilan, menggunakan bahasa klise. Padahal ini di dalam sebuah hikayat menggunakan bahasa yang diulang-ulang. Itu ya yang dimaksud dengan menggunakan bahasa klise. Nah, oke, sekarang kita ke struktur. Jadi di struktur hikayat itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang pertama ada abstraksi, yang kedua ada orientasi, yang ketiga ada komplikasi, yang keempat ada evaluasi, yang kelima ada resolusi, dan yang terakhir ada koda. Itulah struktur-struktur dari hikayat, oke? Selanjutnya unsur-unsur hikayat. Unsur-unsur hikayat itu terdiri dari unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Nah, kita lihat nih. Unsur intrinsik. Jadi unsur intrinsik itu dalam hikayat merupakan unsur yang membangun cerita dari dalam. Itu intrinsik ya. Ingetin, intrinsik yang membangun cerita dari dalam. Berbeda dengan ekstrinsik. Kalau ekstrinsik itu merupakan suatu unsur yang membangun cerita dari luar. Ingat ya, jangan sampai lupa. Intrinsik itu dari dalam, sedangkan ekstrinsik itu dari luar. Kita lihat di sini, unsur intrinsik dalam hikayat merupakan unsur yang membangun cerita dari dalam. Nah, kita lihat unsur-unsurnya itu apa saja. Ada tema, ada latar, ada alur, ada amanat, ada tokoh, ada sudut pandang, dan ada gaya bahasa. Nah, itulah unsur intrinsik ya yang terdapat pada hikayat. Jadi hampir sama lah kayak di cerpen, di novel lah itu. Oke. Lanjut, ada unsur ekstrinsik. Kalau unsur ekstrinsik itu pada hikayat ini biasanya berhubungan dengan latar belakang atau background cerita. Contohnya nih, seperti latar belakang agama, adat, budaya, dan lain sebagainya. Unsur ekstrinsik juga berkaitan dengan nilai atau norma kehidupan dalam cerita. Contohnya seperti nilai moral, nilai agama, nilai budaya, nilai sosial, dan lain sebagainya. Itu kalau unsur ekstrinsik ya, berarti dia lebih berkaitan dengan nilai-nilai. Berbeda dengan intrinsik tadi, jangan sampai lupa. Oke, sekarang kita lihat. Hikayat ini dibedakan menjadi dua jenis. Nah, yaitu berdasarkan isi dan berdasarkan asal, dan yang kedua itu berdasarkan asalnya. Oke, kita lihat. Kalau hikayat berdasarkan isinya itu terbagi ke dalam beberapa jenis. Di antaranya itu kita lihat ada cerita-cerita Islam, sejarah dan biografi, cerita berbingkat, cerita rakyat, epos India, cerita dari Jawa. Nah, itu berdasarkan isinya. Sedangkan hikayat berdasarkan isinya itu kita lihat di sini. Hikayat berdasarkan asalnya ini dibagi menjadi beberapa jenis. Di antaranya sebagai berikut. Kita lihat yang pertama ada Melayu asli. Contoh hikayat Melayu asli diantaranya yaitu hikayat Hang Tua, bercampur unsur Islam. Hikayat Si Miskin, bercampur unsur Islam juga. Hikayat Indra Bangsawan dan hikayat Maling Deman. Nah, salah satu contoh yang ada di buku kalian tuh hikayat Indra Bangsawan. Silakan kalian lihat bedanya cerita-cerita hikayat dengan novel atau cerpen-cerpen yang udah kalian baca. Oke, selanjutnya itu B. Pengaruh Jawa. Contoh hikayat yang mempunyai pengaruh Jawa, diantaranya sebagai berikut. Kita lihat, ada hikayat Panji Semirang. Yang kedua, hikayat Cekel Weneng Padi. Dan yang ketiga itu hikayat Indrajaya. Dari cerita Angling Dharma. Nah, itu yang dari pengaruh Jawa ya. Lanjut ke pengaruh Hindu atau India. Contoh dari hikayat pengaruh India, diantaranya itu ada hikayat Sri Rama dari cerita Ramayana. Ada hikayat Perang Pandawa dari cerita Mahabharata, hikayat Sang Boma dari cerita Mahabharata, dan hikayat Bayan Budiman. Nah, hikayat Bayan Budiman ini juga ada kok di buku cetak yang biasa kita pelajari, dan juga kayak cerita Mahabharata itu sudah ada yang difilmkan. Nah, lihat aja tuh film yang biasa nonton Mahabharata itu cerita hikayat.
Lanjut, itu pengaruh Arab Persia. Contoh dari hikayat pengaruh Arab Persia itu diantaranya ada hikayat Amir Hamzah, menceritakan tentang pahlawan Islam, terus hikayat Bakhtiar, dan yang terakhir itu hikayat 1001 Malam. Itu pengaruh dari, itu cerita hikayat pengaruh Arab Persia. Nah, sekarang nilai-nilai dalam hikayat. Ada 8 nilai yang terkandung dalam hikayat. Kita lihat. Yang pertama ada nilai religius. Nah, nilai religius itu merupakan nilai kepercayaan terhadap Sang Maha Pencipta. Intinya yang berkaitan dengan ketuhanan itu merupakan nilai religius. Yang kedua itu nilai sosial. Nilai sosial itu merupakan nilai yang mencerminkan norma berinteraksi terhadap sesama. Itu yang dimaksud dengan nilai sosial. Yang ketiga nilai budaya. Nilai budaya itu merupakan nilai yang berkaitan dengan adat istiadat dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat tertentu. Intinya kebiasaan di suatu tempat, di suatu budaya, itu merupakan salah satu contoh dari nilai budaya. Yang keempat, dan nilai pendidikan, intinya yang berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut belajar mengajar baik di sekolah ataupun di luar. Yang kelima, dan nilai patriotik. Nilai patriotik itu merupakan nilai yang berkaitan dengan sikap yang berani, pantang menyerah, dan rela berkorban demi bangsa dan negara. Setelah itu ada nilai ekonomi. Nilai ekonomi merupakan segala hal yang berhubungan dengan usaha manusia buat memenuhi kebutuhannya. Setelah itu ada nilai politik. Nilai politik yaitu nilai yang berkaitan dengan segala hal yang berhubungan dengan tujuan tertentu buat meraih kemenangan pada diri seseorang dan berkaitan dengan usaha buat mengatur kelangsungan hidup. Dan yang kedelapan ada nilai moral. Nilai moral atau etika merupakan nilai yang berkaitan dengan baik buruknya suatu perbuatan yang berlaku dalam masyarakat. Nah, itu yang dimaksud dengan nilai moral. Sekarang kita lihat di sini juga ada nilai estetis dan nilai didaktis. Nilai estetis, kita lihat pendapat Sujiman. Jadi di sini Sujiman mengatakan nilai estetis yaitu emosi dan pikiran dalam hubungan dengan keindahan dalam sastra, terlepas dari pertimbangan-pertimbangan moral, sosial, politik, praktis, dan ekonomis. Estetika berurusan dengan konsep-konsep tentang apa yang indah dan buruk, yang syahdu dan lucu, yang sama sekali nggak ada urusan langsung dengan kegunaan atau moralitas. Setelah itu ada nilai estetika. Estetika dalam sastra berkaitan dengan bahasa dalam seni sastra. Itu kalau nilai didaktis, menurut Sujiman menyatakan penggunaan karya sastra sebagai alat pengajaran atau pembinaan moral, keagamaan, dan estetika. Kalau maksud utama pengarangnya itu menyampaikan pesan atau pengajaran, karyanya bersifat didaktis. Jadi peranglah yang menentukannya. Nah itu. Tapi menurut Nurgiantoro menemukan kalau bentuk menyampaikan nilai pendidikan itu bersifat moral atau budaya. Ada bentuknya langsung atau enggak langsung. Nah itu ya. Jadi berbeda tuh menurut Sujiman dan Nurgiantoro. Oke. Sekian pembelajaran kita pada hari ini mengenai materi hikayat. Sebelum kita mengakhirinya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Oke, baiklah. Terima kasih untuk hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Selamat belajar. Miss akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.